Jangan lupa like and subscribe channel ini. Anda kenal Allah nggak? Jangan sentuh kaki saya, nanti tanganmu terbakar. Kamu kenal Allah nggak? Kenal iblis? Tidak kenal siapa. Kenal iblis nggak? Iya kenal. Siapa iblis itu? Raja saya. Oh, raja kamu. Jangan mau dibohongin sama iblis ya. Kamu sudah ditipu sama iblis. Tidak. Dia memberiku kekuasaan. Coba kalau memang Anda kuat. Wajahku tampan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat serta karunia kepada kita. Salawat teriring salam marilah kita sanjung agungkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang ruqyah. Ketika kita meruqyah, maka hendaknya kita membacakan ayat suci Al-Quran atau doa-doa yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya doa tersebut sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Seperti a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Kemudian kita baca ayat-ayat yang lain. Nah, boleh jadi ketika kita membaca ayat sudah mulai ada reaksi dari pasien tersebut. Mungkin ia muntah, mungkin ia merasa kepanasan bahkan kesurupan. Maka hendaknya apa yang kita lakukan manakala jin telah mengontrol tubuhnya? Hal yang pertama yang kita lakukan yakni menginterogasi jin tersebut, mendakwahi jin tersebut. Boleh jadi jin tersebut zalim karena belum ada yang mendakwahinya. Tentunya ketika ia bertemu dengan kita, yakinlah bahwasanya pertemuan tersebut bukan pertemuan yang tidak disengaja, akan tetapi sudah disengaja oleh Allah. Kita memberikan kabar peringatan terhadap jin dan kita memohon kepada Allah, harapannya jin tersebut bagian dari jin yang akan mendapatkan hidayah. Jangan langsung disakiti, karena biar bagaimanapun dia adalah makhluk ciptaan Allah. Boleh jadi ia tersesat oleh bisikan iblis. Hendaknya kita memperingatkannya terlebih dahulu. Dengan cara apa? Hendaknya kita menyampaikan Assalamualaikum. Boleh jadi langsung tanya saja, apakah Anda kenal Allah? Apakah Anda kenal iblis? Manakala ia kenal kepada Allah, maka hendaknya kita ajak dia untuk bersyahadat. Terkadang jin itu sedikit sekali berkata benar. Satu kata benar dia akan balut dengan 1000 kedustaan. Maka hendaknya kita sebagai peruqyah hati-hati dengan tipu dayanya. Karena jin mempunyai banyak tipu daya. Akan tetapi manakala kita paham, tentunya Allah jauh lebih banyak tipu dayanya. Kita ingatkan dia. Boleh jadi zalim menyakiti tubuh pasien tersebut karena belum ada pendakwah baik dari kalangan jin dan manusia untuk mendakwahi jin tersebut. Manakala sudah didakwahi, sudah diingatkan, lantas ia tidak mau beriman, tidak mau bertakwa kepada Allah, bahkan membangkang, hendaknya kita berikan peringatan yang jauh lebih keras. Boleh jadi dibacakan ayat sehingga dia tersakiti,
Apabila ia jauh lebih membangkang, maka hendaknya kita memegang atau menyentuh titik-titik persembunyiannya. Perlu diketahui bahwa jin itu berjalan lewat peredaran darah. Ketika aliran darahnya dipersempit, maka ia akan bersembunyi dimanapun dia akan tersakiti. Maka optimislah bahwasanya kita selaku peruqyah atau calon peruqyah, optimislah bahwasanya kita hanya berikhtiar, berdoa, berikhtiar, kemudian dari hasil semuanya Allah akan nilai. Maka bertawakallah bahwa kesembuhan itu akan Allah hantarkan. Maka hendaknya kita bersabar dalam melakukan ruqyah, karena tugas peruqyah, tugas Nabi dan Rasul, tugas kiai dan ustadz hanya memberikan kabar peringatan saja dalam usaha dakwah la ilaha illallah. Maka hidayah semata-mata milik Allah. Maka hidayah tidak bisa dipaksakan karena ia milik Allah. Tugas manusia hanya menyampaikan kabar peringatan saja. Maka yakinlah dari usaha dakwah Allah akan berikan hidayah kepada siapa yang ia kehendaki. Maka optimislah, barang siapa yang mengajarkan satu kebaikan, kemudian orang tersebut ikut dengan kebaikan yang kita ajarkan, maka yakinlah kita akan mendapatkan pahala orang tersebut, pahala jin tersebut, tanpa mengurangi pahalanya. Maka hendaknya kita yakin kepada kekuatan Allah, yakin kepada kebesaran Allah. Sesungguhnya ilmu Allah, kekuatan Allah, tiada yang dapat menandinginya. Sekalipun setan dan bala tentaranya bersatu untuk melawan kekuatan Allah, maka ia akan hancur. Wa qul ja'al haqq wa dhahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khusara. Mudah-mudahan kita tambah semangat untuk meyakinkan diri bahwasanya kita tahu siapa lawan, siapa teman. Kawan kita adalah sesama muslim. Kawan kita adalah sesama orang yang beriman. Ketika dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ia adalah saudara kita. Ia adalah teman kita. Maka siapakah yang sebenar-benarnya musuh kita? Yakni iblis yang bersembunyi di dalam hati kita. Iblis yang bersembunyi di balik raga jin dan manusia sehingga ia membangkang kepada Allah. Maka yakinlah bahwasanya ini bagian dari kerja dakwah. Ini bagian dari usaha dakwah. Biarkan Allah yang menilai usaha kita, dan biarkan Allah yang akan mengganjar pahala yang akan kita tukarkan dengan surganya Allah di hari kiamat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.